warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam kasih bangsa. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kampus beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Jakarta. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diridhoi berkumpul bersama di ambang petang yang penuh rahmat ini untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2012. Dan calon wisudawan yang mengikuti prosesi wisuda ini adalah Agnes Amanda Theophil, Angelina Clara Septiana Tampi, Caroline Pangemanan, Catherine Pangemanan, Kristi Geraldi Tirai, Citra Dewi Astuti, Denny Yusminto, Dwi Puji Rahayu, Eka Yulianti. Prosesi pelantikan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2012 segera dimulai. Pembukaan sidang Senat Akademik. Sidang terbuka Senat Civitas Akademika STIE Kasih Bangsa dengan agenda tunggal melaksanakan wisuda mahasiswa STIE Kasih Bangsa tahun 2012 resmi dibuka. Pembacaan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ade Musra Hanafi MM. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mendoakan para wisudawan, mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jum'a'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau, Tuhan yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kami. Dengan nikmat yang Kau berikan, kami dapat menyaksikan wisudawan Sekolah Tinggi Ekonomi Kasih Bangsa. Besar harapan kami agar kiranya mereka tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan luas, serta memiliki keterampilan, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat mengambil peran penting dalam pembangunan negeri yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama paduan suara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan musik pengiring oleh Fatul Hadidi.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengantar dan laporan dari pimpinan sidang selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam kasih bangsa. Yang kami hormati dan kami muliakan Buya Safei Ma'arif sebagai panutan dan pembina Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang kami hormati Ketua Kopertis Wilayah 3 yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pelaksana Dr. Anda Neti Herawati MM. Yang kami hormati Ketua Umum KONI Pusat Bapak Tono Suratman dan Ibu beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Azhara Bapak Samsu Amaka. Yang kami hormati Profesor Dr. Sinaulan. Yang kami hormati pembina kami Bapak Dedi Julianto. Yang kami hormati seluruh undangan Bapak Ibu sekalian, seluruh pengelola yayasan, dosen, dan Bapak Ibu orang tua, wisudawan, wisudawati, dan yang kami banggakan para wisudawan, wisudawati. Pada hari yang bahagia ini dan bersejarah bagi SD Kasih Bangsa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga sidang terbuka Sivitas Akademika SD Kasih Bangsa dengan agenda tunggal melaksanakan wisuda kedua SD Kasih Bangsa dapat terlaksana dengan baik dan hikmat. Dan yang kedua, kami ingin memberikan laporan singkat kami kepada Buya sebagai pembina, kepada Ketua Kopertis tentang pelaksanaan SD Kasih Bangsa selama ini. Pelaksanaan SD Kasih Bangsa yang telah kami tetapkan sebagai kampus beasiswa, di mana seluruh mahasiswa yang masuk ke dalam SD Kasih Bangsa adalah seluruhnya adalah mahasiswa beasiswa tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan, semua bisa masuk ke kampus ini asal memenuhi syarat. Dan mereka setelah lulus tanpa ikatan dinas apapun untuk berbakti kepada Kasih Bangsa itu tidak ada sama sekali. Ini ikhlas dari seluruh pengelola SD Kasih Bangsa. Dan kampus beasiswa ini telah kami daftarkan di Departemen Kehakiman sebagai logo kampus beasiswa. Kenapa kami daftarkan sebagai kampus beasiswa? Kami khawatir setelah kami seluruh pengelola yang sekarang memiliki semangat yang sama dengan Buya Safei Ma'arif untuk membantu sesama, setelah kami tidak ada, kampus ini menjadi kampus yang tadinya nirlaba menjadi industri pendidikan. Maka untuk menjaga, mengawal hal itu, maka logo kampus itu adalah kampus beasiswa, sehingga selamanya kampus ini tetap menerima mahasiswa dengan beasiswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini merupakan wisuda yang kedua. Memang kampus ini belum bisa mencetak banyak sarjana. Tahun ini kami hanya sanggup mencetak 23 sarjana dari manajemen sebanyak 5 orang dan 18 orang dari jurusan akuntansi. Kenapa kami hanya mampu mencetak
mahasiswa begitu sedikit karena ada beberapa hal. Pertama, kampus ini karena gedungnya masih terbatas, kita selalu menjaga rasio antara gedung, dosen, dan mahasiswa, sehingga kami hanya bisa menerima mahasiswa setahun saat ini berkisar 50 sampai 75 orang, bukan karena tidak mau menerima lebih, karena keterbatasan. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa membangun kampus ini karena kita telah memiliki izin mendirikan bangunan baru keluar, dan ini akan dibangun, dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya 3 tahun mendatang kita telah bisa memberikan kontribusi dengan menerima mahasiswa sekali bisa ribuan orang yang seluruhnya juga beasiswa. Yang kedua, kampus ini menginginkan jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar adalah sama. Tetapi hari ini kami masih belum sanggup, mengingat mungkin rekrutmen kami yang masih kurang baik, sehingga separuh dari mahasiswa terpaksa pindah ke perguruan tinggi lain atau kami drop out kan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kampus ini memiliki komitmen, sewaktu mahasiswa masuk, maka orang tua dan calon mahasiswa memberikan kontrak, bukan kontrak kontrak bahwa seluruh mahasiswa harus mengikuti tata tertib STKC Bangsa. Salah satunya adalah apabila 2 semester berturut-turut nilainya kurang dari IPK 2,5, maka mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari kampus beasiswa. Itu salah satunya karena kita menjaga kualitas. Yang kedua, untuk mencapai sarjana, mereka harus melalui jenjang yang sangat panjang. Pertama, kampus ini mulai semester 1 proses belajar mengajar adalah seluruhnya memakai presentasi, sehingga mahasiswa harus menyiapkan presentasi setiap hari, karena tiap hari mereka lakukan presentasi. Kemudian mereka juga harus melewati beberapa kali ujian terbuka seperti etika bisnis, kewirausahaan, dan bahkan mereka juga syarat untuk menyusun skripsi dan sidang skripsi adalah harus lulus TOEFL 450 untuk seluruh mahasiswa, harus lulus sertifikasi 6 semester program komputer yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dan harus lulus magang selama setahun, harus magang, dan waktu mereka magang semester 5 ke atas mereka telah dibayar gaji sebagaimana seorang karyawan, sehingga semester 5 kampus beasiswa kami menjalankan kuliah malam karena mereka harus magang sebagai karyawan. Dan kemudian mereka harus memiliki sertifikat seminal minimal 4 sertifikat baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dan mereka harus menonton sidang skripsi minimum 4 kali, dan terakhir sidang skripsi S1 STKC Bangsa dilakukan secara terbuka, bisa disaksikan oleh orang tua dan seluruh mahasiswa, sehingga memang secara objektif kalau mahasiswa tidak sanggup menjawab pertanyaan maka mereka juga tidak bisa lulus. Kendala-kendala yang sebenarnya merupakan kualitas yang kami jaga betul untuk menghasilkan sarjana yang baik, itulah yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa ini yang kami luluskan hari ini baru mencapai 23. Dan saat ini rekrutmen telah kami perketat, baik dari nilai akademis maupun dari keseriusan mahasiswa untuk mencapai gelar kesarjanaan, supaya masuk 100 bisa keluar 100 dan bermanfaat. Karena kenapa kami jaga kualitas ini baik-baik, salah satu moto kampus kami adalah lebih baik kami mengeluarkan satu sarjana yang bisa bermanfaat buat keluarga dan lingkungan, itu lebih baik daripada kami mencetak 50 atau 100 sarjana yang akhirnya menjadi beban keluarga dan beban masyarakat karena akan menjadi pengangguran karena tidak berkualitas.
Itu adalah komitmen dari ST Kasih Bangsa, dan visi daripada ST Kasih Bangsa adalah mencetak pemimpin visioner masa depan Indonesia, khususnya di bidang bisnis dan ekonomi, dari tataran sebagai pemimpin rumah tangga yang baik, pemimpin lokal, pemimpin lingkungan, pemimpin di tempat kerja, dan juga siap dipimpin. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya pemimpin-pemimpin masa depan dari tingkat keluarga, tingkat lokal, maka Indonesia akan menjadi negara adidaya dalam ekonomi dan juga adidaya dalam segala hal, karena Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia dalam sumber daya alam dan salah satu negara terkaya dalam keanekaragaman. Kita memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Kita memiliki etnis dari Sabang sampai Merauke 1.328 etnis. Tentu dengan bahasa seni budaya yang berbeda. Itulah karunia terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa buat bangsa Indonesia. Kenapa kita masih tidak bisa menjadi negara adidaya dalam segala hal? Karena Buya Safai Ma'arif selalu mengatakan kita krisis leadership. Maka sebagai jawaban dari Buya, ST Kasih Bangsa berkomitmen mencetak pemimpin visioner masa depan Indonesia dengan kualitas yang baik, teruji. Untuk itu kita akan terus berjuang agar lulusan-lulusan ini yang berkualitas akan makin banyak. Karena kami tidak mampu berbuat banyak, maka kami harus mencetak manusia yang mampu berbakti bagi bangsa dan negara sebanyak mungkin. Itulah komitmen seluruh pengelola Kasih Bangsa yang tidak mampu berbuat apa-apa selain mencetak manusia-manusia yang baik untuk berbakti kepada keluarga, kepada lingkungan dan bangsa. Kepada para wisudawan dan wisudawati, ini merupakan pengarahan kami terakhir buat kalian. Pertama yang harus kalian lakukan, harus kalian taati janji-janji yang akan kalian ucapkan nanti sebagai wisudawan, wisudawati ST Kasih Bangsa. Antara lain harus menjaga 4 pilar kebangsaan, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila yang kata Buya telah luntur. Menjunjung tinggi konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan amandemennya. Menjaga keberagaman Indonesia yang begitu kaya dengan non-diskriminasi, dengan toleransi, dengan semangat gotong royong dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kalian jaga. Yang kedua, kalian harus selalu bekerja secara profesional, tidak boleh melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kalian harus selalu menjunjung tinggi etika dan moral serta hukum yang berlaku di negeri ini. Itu yang harus kalian pegang erat-erat. Kemudian, kami akan melepas kalian hari ini, dan kami semua pengelola tidak bisa mengawal kalian. Maka kami meminta kalian membuat rencana strategis hidup kalian berupa visi dan mimpi kalian selama 10 tahun ke depan. Karena kalian adalah pemimpin visioner, maka kalian harus mampu melakukan prediksi untuk diri kalian, sekolah kalian, bangsa kalian untuk 10 tahun mendatang. Kalian akan masuk ke tabung waktu, akan dimasukkan di catatan kalian, dan itu yang akan menjaga, mengawal semangat kalian setiap hari untuk merealisasikan visi mimpi kalian. Karena 10 tahun kemudian kalian akan hadir di sini untuk menyamakan kurikulum vitae kalian saat itu dengan yang kalian cita-cita dan mimpikan dalam tabung waktu ini. Saya pernah membaca satu ayat, yaitu Tuhan tidak pernah mengubah nasib kaumnya kecuali kaumnya sendiri yang harus mengubah nasibnya. Untuk itu kalian harus berjuang untuk mengubah nasib kalian, bukan siapa-siapa. Berjuang dengan sabar, ikhlas, dan tabah. Apabila kalian belum mampu mengubah nasibnya, bukan karena Tuhan tidak meridhoi, tetapi kalian harus introspeksi. Mungkin niat kalian yang tidak benar dalam mengubah nasib, mungkin prosesnya yang salah, atau mungkin kalian belum bekerja lebih keras. 3 hal ini kalian introspeksi dan kalian akan berhasil. Yang kedua, harus kalian camkan benar-benar
adalah ada filosof Konghucu mengatakan merawat cita berbakti. Artinya, kalian harus berbakti kepada orang tua, keluarga kalian, dan leluhur kalian. Bukan hanya merawat secara fisik, menyayangi secara fisik, tetapi perbuatan kalian di luar harus mencerminkan, harus membanggakan keluarga dan leluhur kalian. Karena disitulah kalian berbakti kepada keluarga. Dan juga membuat keluarga makin bermartabat, berarti juga bangsa dan negara akan ikut bermartabat oleh kalian. Saya kira itu adalah pesan singkat saya kepada kalian yang akan kami lepas hari ini. Dan kepada orang tua, wisudawan wisudawati, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mendidik anak-anak ibu bapak sekalian. Dan hari ini kami serahkan kembali anak ibu bapak. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami atas nama seluruh pengurus dan pengelola STK Akademi Bangsa menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh pihak yang selama ini terus-menerus mendukung terrealisasinya, terlaksananya proses kuliah, proses belajar mengajar di STK Akademi Bangsa yang terus-menerus akan kami tingkatkan. Sebagai info terakhir bahwa STK Akademi Bangsa sejak 2 tahun yang lalu telah mendapatkan sertifikasi mutu ISO 9001. Itu sebagai bentuk menjaga kualitas. Yang kedua, STK Akademi Bangsa setelah mendapatkan ISO, kami telah mendaftarkan akreditasi ke BAN PT, telah diterima, dan mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depan STK Akademi Bangsa telah terakreditasi. Dan yang ketiga, pagar mutu ketiga adalah bahwa seluruh mahasiswa STK Akademi Bangsa semester 5 telah bekerja di perusahaan swasta yang bekerja sama dengan STK Akademi Bangsa, dan mereka bahkan sebelum selesai magang mereka telah direkrut sebagai karyawan. Dan banyak perusahaan swasta yang menginginkan magang STK Akademi Bangsa bukan semester 5 karena kami telah tidak bisa mensupport, mengirim lagi. Mereka kalau bisa semester 4, semester 3 asal STK Akademi Bangsa mereka mau. Tetapi kami tetap tidak bisa, kami tetap menjaga kualitas, maka kami tidak bisa melayani semuanya. Demikian pengantar laporan dan bimbingan kami kepada wisudawan dan wisudawati. Selamat, sekali lagi selamat buat kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kasih bangsa. Seluruh bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara, seluruh rakyat wajib bernegara, sama-sama mari bersama sejahtera. Persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara, seluruh rakyat wajib bernegara, sama-sama mari bersama sejahtera. Pelantikan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Ketua dan Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, serta peletakan visi dan mimpi wisudawan dimulai dari
Kristi Geraldi Tirayo, Sarjana Ekonomi. Kepada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Sinambela, Sarjana Ekonomi. Citra Dewi Astuti, Sarjana Ekonomi. Sarjana Ekonomi. Vitaria Ardana, Sarjana Ekonomi. Herawati, Sarjana Ekonomi. Agnes, Sarjana Ekonomi. Natalia Hutasoit, Sarjana Ekonomi. Grace Aki Kalamu, Sarjana Ekonomi.
Sarjana Ekonomi. Eka Yulianti, Sarjana Ekonomi. Tiur Aya Zakia, Sarjana Ekonomi. Suwarno, Sarjana Ekonomi. Nizam Nizar, Sarjana Ekonomi. Denny Yusminto, Sarjana Ekonomi. Caroline Bangemana, Sarjana Ekonomi. Angelina Clara Setiana Tapi, Sarjana Ekonomi. Amanda Theophil, Sarjana Ekonomi. Siti Sarah, Sarjana Ekonomi. Dan Sulistiani, Sarjana Ekonomi.
wisudawan yang akan diwakili oleh Saudari Sulistiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih bangsa. Baik, kepada yang terhormat orang tua dan wali dari semua rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, yang terhormat Ketua Yayasan STY Kasih Bangsa Dr. Gigi Widuri Tejo Purnomo MBA, kemudian Ketua STY Kasih Bangsa yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMM. Kemudian pembantu ketua di bidang evaluasi dan kerjasama Ibu Ruslaini SMM. Yang terhormat pembantu ketua STI Kasih Bangsa bidang akademik Bapak Sugeng Santoso. Yang terhormat pembantu ketua STI Kasih Bangsa bidang kemahasiswaan Bapak Erwin Kadar Slamet MBA. Dan Ketua Jurusan Bapak Mulyono Sinja SMM beserta seluruh undangan dan teman-teman wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang sangat bahagia dan mengharukan. Kalau ditanya perasaan saya saat ini, yang pertama adalah haru, yang kedua bangga, yang terbesar adalah grogi. Karena di sini saya ingin mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Pertama kepada orang tua dan keluarga kami atas semua dukungan, kasih sayang, sampai akhirnya kami berhasil meraih kesarjanaan di STY Kasih Bangsa dengan sebuah kebanggaan karena kami meraih semua itu melalui program beasiswa prestasi. Terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh jajaran staf STY Kasih Bangsa yang telah memberikan program beasiswa kepada kami, mahasiswa-mahasiswi di STY Kasih Bangsa, sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap prestasi dari generasi muda Indonesia. Dan kami sangat bangga dengan adanya program tersebut. Kami meyakini bahwa itu adalah salah satu bentuk sumbangsi dari STY Kasih Bangsa dalam upaya untuk turut serta membangun dan meningkatkan kualitas anak bangsa. Kemudian kami ucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen kami yang sangat hebat, yang telah membantu kelancaran pendidikan kami selama di STY Kasih Bangsa, yang telah sabar membimbing dan mendukung kami sampai akhirnya kami wisudawan-wisudawati hari ini resmi mengakhiri perjuangan kami sebagai mahasiswa di STY Kasih Bangsa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselenggaranya program beasiswa STY Kasih Bangsa ini. Karena ini adalah sebuah bentuk apresiasi atas prestasi kami sangat berterima kasih dan kami sangat bangga karena masih banyak orang-orang hebat yang ada di sini yang masih mau peduli dengan kami, anak muda generasi Indonesia. Kemudian kepada teman-teman wisudawan dan wisudawati, sekali lagi selamat atas kelulusan kita semua. Selamat menempuh hidup baru sebagai seorang sarjana ekonomi. Ya, kemarin kita mungkin banyak bermimpi, kita mempunyai cita-cita. Teman-teman, hari ini kita resmi menyandang gelar sarjana ekonomi. Itu artinya adalah sebuah titik awal perjuangan baru bagi kita untuk melalui langkah untuk berjuang mewujudkan seluruh cita-cita kita yang pernah kita impikan. Bahkan sampai kita masukkan, kita diberi fasilitas yang begitu besar, kita diberi fasilitas kapsul waktu oleh Bapak kita tercinta. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan, pencapaian kita lebih dari apa yang kita masukkan ke sana. Kemarin sebelum saya akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan iya, mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih, saya sempat ngobrol dengan ibu kita yang selalu mendukung kita, ibu yang sangat selalu semangat. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa
teman-teman wisudawan wisudawati sudah bisa menebak, tapi mungkin hadirin belum bisa menebak. Saya kasih bocoran, beliau adalah Ibu Ruslaini. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, pada saat kita menjadi sarjana, maka artinya bahwa kita menjadi seorang kolega dari, misalnya, satu contoh yang sangat hebat adalah Bapak Eka Wahyu Kasih. Sebuah kebanggaan bagi kita, karena kita menjadi seorang kolega dari Bapak Eka yang merupakan guru kita bersama. Dari semua pembantu ketua, semua dosen dan semua hadirin yang hadir di sini, undangan yang begitu hebat, semua sekarang menjadi kolega kita. Itu adalah sebuah kebanggaan dan juga sebuah tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Eka Wahyu Kasih tadi bisa kita emban bersama-sama dan bisa kita wujudkan minimal beberapa persen dari apa yang Pak Eka Wahyu sampaikan bisa terwujud sebagai sebuah bentuk terima kasih kita atas apresiasi dari prestasi kita selama ini. Dan kemudian ada satu kesan, saya kasih satu kesan, satu aja, karena pesan dari teman-teman jangan lama-lama, mau maghrib katanya. Bapak Eka Wahyu Kasih, sepengetahuan kami, yang kami kenal, sejak awal kami masuk di STI Kasih Bangsa, sampai dengan kami berdiri di sini, menerima tanda kehormatan bahwa kami adalah sarjana ekonomi saat ini, ada satu hal yang beliau sangat mungkin bangga, karena setiap kali ada sebuah kalimat yang ketika kita ucapkan, maka Pak Eka Wahyu akan tersenyum dengan manisnya. Mungkin kalau yang nggak tahu, kalau Pak Eka Wahyu punya Bui Duri akan naksir. Dan kalimat itu adalah seperti ini: salam kasih bangsa, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi selamat kepada seluruh teman-teman wisudawan dan wisudawati. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini, yang telah mendukung kami. Kepada semuanya, semoga kita semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji wisudawan dan wisudawati. Kepada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Janji wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kami wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2012 berjanji 1. Akan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Akan selalu menjunjung tinggi Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. 3. Akan selalu menjaga keberagaman atau pluralistik suku, agama, ras, dan antar golongan serta budaya yang non-diskriminatif, toleran dengan semangat gotong royong, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Akan selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,
dalam melaksanakan seluruh kegiatan di masyarakat. 6. Akan selalu menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga Alma Mater STIE Kasih Bangsa serta bangsa dan negara dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. 7. Akan selalu menjunjung tinggi etika, moral dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Demikian janji wisudawan dan wisudawati STIE Kasih Bangsa tahun 2012, Jakarta, 27 Mei 2012, tertanda wisudawan dan wisudawati. Gaudeamus Igitur dan Himne Kasih Bangsa oleh Paduan Suara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.
Sambutan dari Kopertis Wilayah 3 yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Neti Herawati MM selaku Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Gigi Widuri Tejo Purnomo MBE selaku Ketua Yayasan Kasih Sejahtera dan beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih SHMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa beserta anggota Senat dan Sivitas Akademika. Yang kami hormati Buya Sapei Ma'arif selaku Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang kami hormati Ketua KONI Pusat beserta Ibu. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir di dalam rangka wisuda angkatan kedua program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta keluarga besar Kopertis Wilayah 3 Jakarta, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa ini. Pada hari yang istimewa ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan momentum wisuda sebagai wahana mengapresiasi apa yang sudah dicapai sekaligus sebagai refleksi terhadap penyelenggaraan pendidikan kita selama ini. Berbagai capaian yang sudah diraih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, terutama dalam meningkatkan mutu akademik. Pada saat yang sama, masih banyak tantangan yang kita hadapi, terutama dalam peningkatan mutu dan angka partisipasi mahasiswa untuk menjamin akses masyarakat atas layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Dalam lingkupan yang lebih besar, era global memberi ruang yang lebih luas bagi perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia. Demikian sebaliknya. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut untuk menerapkan sistem penjaminan mutu berkelanjutan sehingga memenuhi standar nasional bahkan internasional. Dalam konteks inilah, Kopertis Wilayah 3 menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada yayasan, ketua, dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa atas upayanya yang tidak kenal lelah dalam meningkatkan mutu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan semangat kepada keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk mencapai visinya. Kopertis Wilayah 3 Jakarta selalu mendukung segala upaya peningkatan mutu yang dikembangkan oleh STIE Kasih Bangsa. Semoga melalui sudah hari ini semangat juang untuk meningkatkan mutu dan mencerdaskan bangsa akan terus menyertai
komitmen segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu kami informasikan, walaupun tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua, sekolah ini adalah berbasis beasiswa, tetapi pada kesempatan ini kami ingin sampaikan, setiap tahun juga Kopertis Wilayah 3 memberikan bantuan beasiswa untuk peningkatan prestasi akademik maupun bantuan belajar mahasiswa. Untuk tahun 2011, Sekolah Tinggi Ilmu Kasih Bangsa mendapatkan bantuan beasiswa dari dana pemerintah yang dialokasikan di Dipa Kopertis Wilayah 3 sebanyak 33 orang. Selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk laporan akhir semester yang dikenal dengan SPET telah mencapai 100%. Untuk itu, Kopertis Wilayah 3 Jakarta memberikan apresiasi terhadap keberhasilan tersebut. Para wisudawan dan wisudawati hadirin yang kami hormati. Kepada para wisudawan, sekali lagi saya menyampaikan selamat. Semoga bekal ilmu dan pengalaman yang saudara peroleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan karir dan berdistribusi. Bagi yang sudah bekerja, kiranya gelar akademik ini dapat meningkatkan kinerja saudara. Binalah komunikasi yang efektif dengan para alumni dan amalater Anda. Teruslah belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Koordinator Kopertis Wilayah 3 Profesor Ilza Majunia MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Di akhir kata sambutan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Sejahtera Indonesia, Ibu Dr. Gigi Widuri Tejo Purnomo MBA mengatakan begini: jadikanlah setiap karya kalian sebagai karya yang membesarkan bangsa ini. Coba dibaca di sana. Ini pesan singkat, saudara ya, tapi ini mengandung substansi yang luar biasa. Bangsa ini secara fisik ya, jumlah manusia itu kan sudah cukup besar, tapi kualitas belum. Perlu ada terobosan-terobosan. Ini salah satu yang melakukan terobosan sekolah ini. Anda di semester 5 sudah mulai bekerja, jadi apa? Di magang, berebut orang. Jadi Anda ini bukan pencari, bukan Anda yang mencari kerja, tapi kerja yang mencari Anda. Kan luar biasa itu. Ini filosofinya ketua Anda. Ketua ini seorang doktor, sarjana hukum, MM, coba berapa titel, dan itu ditempuhnya dengan belajar, bukan hanya mengongkoskan gitu loh ya, ongkoskan kepada ajudan lalu kemudian enggak, dia kerja. Ini orang-orang yang begini yang kita harapkan untuk membangun bangsa di masa depan, di tengah-tengah kultur korup, kultur kumuh yang melingkup kita sekarang. Di sini ada bapak 2 jenderal atau 3 jenderal di sini, ada Kutokoni, ada rektor. Saya rasa saudara ya, bangsa ini masih bisa dibangun asal kita mau. Lupakan sementara politik itu. Politik kita memang sudahlah saudara ya, betul-betul memuakkan. Dalam pembicaraan saya dengan beberapa pengusaha kelas hiu, kalau kelas kakap yang kecil ya, kelas hiu, itu mengatakan begini: secara ekonomi
kita tumbuh ya. Pertumbuhan ekonomi cukup bagus. 6, sekian, 5, sekian. Tapi menurut teman-teman ini yang ngerti peta, itu ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini yang berkuasa di sini bukan lagi kita, tapi asing. Kita jadi kuli pakai dasi di sini. Ini harus dijaga betul. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang 45, walau di amandemen juga banyak masalah juga. Tapi kita punya pasal 33 Undang-Undang 45. Pasal 3 ayat 3. Coba baca lagi itu. Kekayaan bumi, alamnya dan air yang ada dan semua kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Sebagian memang sudah makmur di tingkat ini. Ada sudah piramida terbalik di sini. Kesenjangan sosial kita tajam sekali. Ini kalau tidak kita jaga ini. Oleh sebab itu saya mendengar tadi sambutan di wisuda Anda ya, wisudawati ini, Sulistiani itu luar biasa itu. Semangatnya tinggi dan mudah-mudahan semangat itu tidak tinggal di kampus ya, tapi dibawa terus di lingkungan kerjanya pada masa yang akan datang. Itu penting betul saudara. Sekarang semua serba inflasi. Pancasila hanya omong kosong, dipuji atau digantung di figura, dipidatokan tapi dikhianati dalam perbuatan. Ini nasib Pancasila. Agama sama saja. Ini kalau begini terus, ini bangsa ini meluncur. Kekayaan kita yang sesungguhnya masih banyak kekayaan ini, walaupun saya digarong ya, baik oleh asing maupun oleh agen domestiknya. Tahukah saudara bahwa ikan kita laut yang terbuka ini itu yang dicuri kerugian negara berapa? 30 triliun tiap tahun. Bayangkan itu. Dan kadang-kadang kapal yang mencuri pakai bendera merah putih lagi. Betapa busuknya kelakuan ini. Tapi tidak berdaya. Teman saya Laksamana Angkatan Laut itu mengatakan ini, bagaimana kita bisa mengejar itu? Para pencuri ikan itu. Mereka pakai Mercedes, kita pakai bajai. Mana bisa? Tidak bisa. Angkatan Laut kita ini menderita, saudara. Saya tidak ngerti ya, bangsa ini mau dibawa kemana nih? Jadi saya melihat sekarang leadership kita itu lemah sekali. Ini harus diperbaiki. Nah, karena kita sudah memakai sistem demokrasi, ya tempuh prosedur demokrasi itu. Tapi demokrasi yang substansial, bukan demokrasi seremoni seperti sekarang ini. Dari pembicaraan yang macam-macam, dari PPAD, para jenderal bintang 4, bintang 2, kita sudah berbicara itu semuanya. Kita gelisah. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Tadi juga mantan Panglima Brawijaya, Pak Saiful Sulum datang ke tempat saya, bicara. Mengeluh tapi tidak cukup mengeluh. Ada juga yang datang ke tempat saya itu menangis. Saya bilang air mata tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Yang bisa kerja sudah dilakukan oleh Bung Wahyu. Itu yang bisa mengubah keadaan. Dan itu bisa. Tahukah saudara? Dari 494 atau 97 entar lagi ya, Dati 2 di Indonesia itu yang sudah melaksanakan prinsip good governance, prinsip pengelolaan negara, pemerintah yang baik, belum sampai 5%. Yang lain itu sama sekali belum. Apalagi bupati, gubernur, wali kota itu pasti melalui politik uang yang merusak segala-galanya. Nah, inilah yang menurut saya doktrin yang dipompakan di sini, yang diajarkan di sini secara dibawa. Nanti dimanapun Anda bekerja, yang sudah bekerja ini, coba itu di virus ya, dalam arti yang positif, tularkan kepada teman-teman. Filosofi yang Anda bawa dari kasih bangsa ditularkan, semangat berdikari, banyak menolong, dan mencintai bangsa ini dengan secara otentik. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian telah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tahun 2012. Mohon kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan-Mu sepanjang acara pada hari ini, sehingga acara ini dapat berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, pada kesempatan kali ini kami juga mau mengucap syukur atas kelulusan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1-nya dan telah dilantik menjadi wisudawan-wisudawati pada hari ini. Kiranya Allah, Engkau yang memampukan dan memberkati mereka dalam setiap langkah mereka untuk mengamalkan bakti bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMM ini. Biar berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Kami percaya ya Tuhan, melalui tempat ini akan lahir generasi-generasi penerus bangsa yang jujur, cerdas, beretika, dan bertanggung jawab, agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan mampu sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang terbuka Senat Civitas Akademika STIE Kasih Bangsa dengan agenda tunggal melaksanakan wisuda tahun 2012 resmi ditutup. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Saya Desti Estiana Dan saya Eri Kusnanto atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati hidangan dan hiburan yang telah kami siapkan. Selamat sore dan salam kasih bangsa.
kedatanganmu ku tunggu lama. Telah lama ku menunggu. Asik. Alami, duhai pahit sekali, pada siapa aku mengaku, kalau bukan padamu datanglah, kedatanganmu tunggu lama. Telah lama ku menunggu.
sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. There's no worries or cares, fears and mistakes. There are memories made. Who have known how bittersweet is woundless. Now we are calm and Christmas tree was small, and you don't ask the time of day, but you and I all will never day. But guess who cry come first of May? The apple tree that bloomed for you and me. I watch the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas tree was small, and you don't ask the time of day, but you and I all will never day. But guess who cried come first of May? Berlabuhku di pantai indah hatimu, terkurungku di damai putih cintamu. Duka, sirnalah duka, suka terbalut cinta. Usai sudah sendiriku menangisku di pelukanmu. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Untuk selamanya. Bahagia dirasakan berdua, kesedihan dinikmati bersama. Cinta, rangkulah cinta, asal raih bahagia. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Untuk selamanya. Cinta